Selamat pagi Bu Kiki, kami dari kelompok DCC akan mempresentasikan hasil proyek kami. Oke, yang pertama kita membuat HTML-nya terlebih dahulu. Dengan yakni harus ada dengan doctag-nya, doctag HTML. Karena kalau tidak ada doctag HTML, maka website website tersebut tidak akan berjalan. Kita menggunakan href CDN ini untuk CSS, font CSS-nya. Dan kita menggunakan real sheet ini untuk menyambungkan HTML ke CSS supaya tampilannya menjadi lebih baik. Kita menggunakan link icon type type icon X icon ini untuk mengubah icon pada website kita. Dan jangan lupa gunakan title dengan proyek bernama login investasi barang. Ini untuk login formnya terlebih dahulu sebelum kita memulai ke proyek yang sebenarnya. Di dalam body kita menggunakan div class, yakni dengan kelasnya login. Kita menggunakan img untuk sebagai background dengan cara menggunakan link. Nah, selanjutnya form kita menggunakan action yang kita tidak isi. Selanjutnya kita menggunakan form, yakni ada action dan class dengan kelasnya login form. Kita menggunakan img ini untuk sebagai logo di atas title login. Selanjutnya kita tambah div lagi dengan kelasnya login content. Di sini divnya itu tentang login box. Jadi tentang box yang ada untuk loginnya. Kita menggunakan i dengan kelasnya itu adalah ri user 3 line login icon. Kita menggunakan div lagi dengan kelas yakni login box input untuk menginput suatu email. Kita menggunakan input dengan tab email dan juga required supaya email tersebut wajib diisi dengan kelasnya login input dan ID-nya login email dengan placeholder kosong. Ini placeholder bisa diisi seperti masukkan email ataupun kosong. Dan kita menggunakan label untuk login emailnya dan login label kelasnya. Ini untuk judulnya. Selanjutnya kita tambahkan div lagi untuk login box dan log dengan yang sama seperti yang tadi di email. Dan kita menggunakan login box input. Div lagi kita menggunakan login check. Ini untuk login check group, div kelas login check group, dan inputnya adalah checkbox. Kelasnya ada login, check, input. ID-nya login, check. Label ini for login check dan kelasnya login check label. Remember me ini untuk membuat sebuah kotak untuk supaya yang ada di login kita bisa selalu tetap stay login dengan menggunakan remember me. Selanjutnya kita ada href login forgot password. Kita tidak menggunakan forgot password karena kita lebih ke proyeknya. Ini adalah tombol untuk submit. Di dalam JS nanti kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk memindahkan sebuah website yang pertama ke website lain dengan menggunakan JS. Dari sini ada class don't have account ini untuk register, namun kita tidak membuatnya. Dan ini adalah paragraf untuk message login. Jadi ketika kita login maka akan muncul sebuah pesan. Di sini kita menggunakan suite alert dengan untuk membuat message loginnya menjadi lebih indah dan lebih baik untuk ditampilkan. Kita mengenal script untuk menyambungkan HTML ke dalam script JavaScript. Oke, selanjutnya yang pertama, kita membuat show hidden password untuk memunculkan sebuah password yang telah kita isi. Kita menggunakan call supaya nilainya tidak berubah. Kita masukkan login pass dan login A dengan const input dokumen get element. Ini kita menggunakan get element. Kita menggunakan get element karena untuk mengambil sebuah ID. ID-nya itu tadi adalah login pass. Dengan icon A yang telah kita gunakan tadi sebagai EMG-nya, kita mengambil ID-nya login A. Selanjutnya login A, kita menggunakan add event listener untuk membuat event. Dengan klik, lalu nanti passwordnya bisa mengubah jadi teks seperti menggunakan tanda seru. Nah, di sini kita menggunakan sama dengan sebanyak 3 untuk mengubah dari password yang tadi awal cuma bulat-bulat menjadi password yang akan diubah menjadi teks.
Dan kita juga bisa menggantikan ikonnya. Seperti yang pertama mungkin ikonnya itu berbentuk mata, lalu ketika kita pencet maka matanya akan tertutup. Ketika kita pencet lagi, maka tak keubah lagi seperti semula. Dan jika kita remove, maka hasilnya adalah kita akan mengubah teks tersebut menjadi password lagi kembali dengan menggantikan icon juga seperti yang sama. Dan kita memunculkan dengan cara memanggil show hidden password, show hidden pass. Kita menggunakan contoh akun seperti user example.com dan password 123. Nah, selanjutnya simulasi login. Dokumen kita menggunakan dokumen query selector dengan ID login form. Dan kita menambahkan add event listener dengan ID submit. Dengan kita menggunakan function, yakni prevent default. Kita mau mendapatkan nilai dari form tersebut dengan menggunakan cons, email, dokumen, dan mengambil elemen dari form yang tadi, yakni login email. Dan kita tambahkan di akhirnya adalah value untuk menambahkan nilai, sama seperti password. Selanjutnya adalah kita menggunakan JSON. Di sini kita let message jika sukses maka false dan teksnya kosong. Untuk untuk mengecek apakah user ada atau tidak, kita dapat menggunakan const user sama dengan user find. Ini untuk kita mencari user yang udah ada di sini, seperti user.example.com. Dan kalau misalnya nggak ada, maka hasilnya akan salah. Kita juga menggunakan sweet alert juga supaya memunculkan sebuah pesan seperti if user jika message-nya sukses maka sama dengan false. Message text sama dengan wildfire. Ini kita gunakan jika email yang digunakan tidak ditemukan. Selanjutnya else if. Jika user password sama dengan password, maka message suksesnya adalah false. Dan kita menggunakan sweet alert juga. Ini kita gunakan ketika password yang dimasukkan salah. Selanjutnya else. Kita menggunakan message dot sukses dengan true. Message.text kita memberikan sweet alert jika password dan emailnya benar maka hasil akan login berhasil untuk sukses. Nah, selanjutnya kita menggunakan cons untuk message loginnya untuk pesan seperti yang di sini pesan. Kita menggunakan dokumen.element dengan elemen tadi yakni message login. Nah, di sini kita message login.text sama dengan message text seperti yang di atas ini. Ketika dia ada yang salah maka munculnya adalah ini dan ketika benar maka munculnya adalah ini. Kita menggunakan if juga untuk message sukses. Kita untuk mengubah dari website pertama ke website lainnya, kita dapat menggunakan window.local-pathname dengan menambahkan sebuah file untuk kita pindahkan seperti kita keluarkan dulu terlebih dahulu dari folder yang login dan kita masuk ke folder yang telah kita ciptakan dan akhirnya masuk ke index HTML. Oke, selanjutnya ada di CSS. Yang pertama yaitu import URL. Nah, import URL ini adalah untuk menggunakan font yang berada di Google tersebut. Nah, untuk root itu kegunaannya sama seperti bintang yang ada di CSS. Nah, untuk keseluruhan yang ada di HTML. Maaf. Selanjutnya ada di bagian image. Nah, image ini max width-nya 100 dan height-nya auto. Nah, sehingga gambarnya tersebut ada di sini. Yang besar ini, bukan yang kecil. Nah, selanjutnya ada posisi login. Nah, login yang pertama ini posisi relatif ini yaitu ada di sini. Nah, untuk login ING seperti terlihat di sini yaitu ini. Dan login form yang kotak ini besar ini. Login title ya sama seperti ini login. Login kontennya ini yaitu yang membagi batasan untuk antara gap ini. Nah, login box ini yang ada di sini. Bagian ini email ataupun password. Password. Nah, login icon atau login I, yaitu ada di sini. Ketika kita mengetik password sebelumnya yang seperti ini, titik titik titik. Nah, menjadi kayak begini. Nah, login input adalah seperti ini. Nah, login box input
sama seperti tadi. Nah, login label, dia bilang. Nah, login label ini yaitu seperti ini, password yang ada di atas password yang sudah kita masukkan. Ya, Nah, untuk loginnya sama seperti tadi untuk membuka teks yang sudah kita buat di dalam password tersebut. Nah, login box. Login box, login check atau login check group, yaitu ada di sini remember me untuk mengingat apa yang sudah kita masukkan di email atau password. Ya, ini sama semua login check. Login forgot ini yaitu ada di sini ketika kita melupakan password kita bisa kita ganti. Nah, untuk login button seperti yang ini, login register yaitu ada di sini untuk membuka form register untuk kita membuat akun baru. Nah, selanjutnya ada login info fokus, sama ini keduanya sama untuk bagian email ini dan password untuk menampilkan font yang kecil seperti ini. Nah, selanjutnya untuk medium device. Nah, ini berguna untuk sebagian pengguna yang menggunakan HP untuk agar login form ini bisa menyesuaikan tampilan HP tersebut. Selanjutnya di sini HTML ada di class container. Fungsinya itu untuk mengelompokkan elemen-elemen. Nah, ini di class logo container tuh buat fungsinya buat naruh foto gini nih, image source-nya. Terus selanjutnya ini yang input type ini buat tipenya, yang ID ini untuk identitas nama barangnya. Terus yang selanjutnya placeholder. Placeholder itu untuk ngasih nama div-nya. Selanjutnya ada label untuk menambah foto barang. Dengan input type-nya file, identitasnya foto barang, dan dengan class-nya file input. Ini fungsinya button untuk menambah barang ini. Selanjutnya div dengan identitasnya action area dan dengan style display unknown. Ini button ini untuk mengedit barang, yang satunya lagi button untuk menghapus barangnya. Oke, selanjutnya kita menggunakan let barang list. Kita menggunakan area untuk menyimpan sebuah barang. Kita menggunakan selected barang index untuk menyimpan indeks barang yang kita pilih dengan nilainya itu adalah 0. Nah, kita menggunakan function tambah barang. Kita menggunakan get element ID untuk menambahkan barang. Dan kita jangan lupa untuk menambahkan value untuk ketiga ini. Kecuali untuk foto barang kita harus menggunakan file untuk memilih file foto. If ini kita buat ketika dalam inputnya itu kosong, maka akan muncul yakni alert nama, jumlah, merek, dan foto harus diisi. Kita harus mengisi sebuah sebuah isi di dalam input. Selanjutnya const reader, new file reader, reader onward sama dengan function. Ini kita menambahkan barang ke array. Seperti kita menambahkan nama barang, jumlah barang, merek barang, dan juga foto dengan target dan result. Kita menyimpan foto dalam bentuk base 64. Lalu kita munculkan barang list titik push. Push ini fungsinya untuk menambahkan sebuah sebuah array baru di akhir array. Selanjutnya ketika kita udah menyelesaikan, kita kan tambahkan. Nah, maka get element ID semua dari ketiga itu maka akan menjadi kosong kembali. Nah, ketika semuanya udah, maka akan muncul ya, ini tampilkan barang. Maka barang akan muncul di bawah table tersebut. Reader titik read as default URL. Ini foto barang. Kita membaca file foto sebagai base 64. Kita menggunakan function untuk menampilkan barang. Kita menggunakan tbody sama dengan dokumen get element ID dengan ID-nya adalah barang list. Kita menggunakan inner HTML dengan berupa kosong supaya kosongkan daftar barang sebelumnya. Barang list titik for each barang index const tr ini untuk tabelnya, dokumen create element table. Kita akan menambahkan di tr-nya yakni image-nya, barang nama, barang jumlah, dan barang merek. Kita bukan on click, ketika kita mengklik maka akan satu barangnya akan muncul. Kita menggunakan append child. Selanjutnya kita menggunakan function hapus barang. If selector barang index
standar seru sama dengan 0, maka yang muncul adalah apakah Anda yakin Anda akan menghapus barang ini? Ini ketika kita menghapus sebuah barang. Lalu kita menggunakan then resultnya, maka barang list splice ini kita hapus berdasarkan indeksnya, lalu kita tampilkan yang baru telah kita ubah. Lalu kita menggunakan get element by ID, action area, dan menambahkan style dot display sama dengannya non untuk menyembuhkan area aksi. Lalu konfirmasi untuk penghapusan kita menggunakan create alert, yakni title barang telah dihapus dan ikonnya sukses. Lalu kita menambahkan fungsi untuk mengedit barang. Fungsi edit barang, cons barang sama dengan barang list, selected barang index. Kita menggunakan create alert dengan title edit barang. Nah, di sini kita ketika pencet edit, maka yang muncul adalah nama barang untuk kita edit seperti barang nama, barang jumlah, dan barang merek. Dan juga foto barangnya. Show cancel button true dan confirmation button teksnya simpan. Confirmnya, cons-nya tetap sama, nama barang ininya hanya saja value files. If nama barang kosong, jumlah barang kosong, merek barang kosong, maka yang muncul adalah nama barang, jumlah barang, dan merek barang harus diisi. Dan return-nya false. Cons reader sama dengan new file reader titik onload function. Barang list selected nama barang, jumlah barang, merek barang, target result untuk menyimpan foto yang baru. Lalu kita menampilkan tampilan barang yang telah kita edit. Dokumen.get element by ID, action area, display none. If dorong foto barang, reader titik read as data URL foto barang. Else, update barang tanpa mengganti foto, maka barang list selected barang index sama dengan nama barang, jumlah barang, merek barang, dan foto barang. Lalu kita tampilkan dan dokumen get element by ID, action area, style, display none. Selanjutnya ada di bagian CSS, yaitu di bagian body, memiliki font family, background color, display, justify content, align item, height, margin, animasi, background image, background repeat, background attachment, dan background size yang berada di dalam panel tersebut. Nah, ini dalam animasi fade in, yaitu animasi fade in saat masuk ke dalam website tersebut. Nah, di bagian kontainer, yaitu terdapat background color, padding, border radius, box shadow, width, max width, text align, dan animasi untuk masuk ke dalam website tersebut. Ini juga sama untuk animasi untuk masuk ke dalam website tersebut. Nah, untuk logo kontainer yaitu logo yang berada dalam sini dan juga logo sesuaikan ukuran logo tersebut. Nah, untuk header seperti font size, color, margin, bottom, letter spacing, dan animasi. Nah, untuk input atau buttonnya, yaitu ini dalam width, padding, margin, border radius, font size, outline, background, transition, dan opacity. Input fokus atau button fokus untuk pada saat ini memiliki border color warna biru dan box shadow. Cover sama seperti ini juga. Nah, untuk bagian tabel barang saat sini, foto barang, nama barang, jumlah barang, dan merek. Memiliki lebar 1%, margin top logo PX, border color, background color, border radius, overflow, dan hidden. Selanjutnya ada TH atau TD, yaitu di bagian sini foto, nama barang, jumlah barang, dan merek. Nah, untuk bagian TH dan TR, TD image, TH dan TR, itu saat pada di sini ketika kita mengetik barang tersebut memiliki animasi. Nah, di bagian TD image, yaitu pada saat kita pilih foto akan menunjukkan hasil dari kita ingin memasukkan input foto, dan button hover untuk ketika pencet akan menunjukkan animasi. Selanjutnya ada di bagian hover. Hover ini untuk bagian sini untuk menampilkan efek perbesar pada animasinya.
Oke, sekarang kita akan mensimulasikan proyek kita. Kita masukkan emailnya, yakni user.example.com dan juga passwordnya. Kita bisa membuka passwordnya dengan mengeklik ini. Seperti yang tadi kita udah jelaskan di JavaScript-nya. Lalu kita login, maka masuk ke dalam inventaris barang. Kita menambahkan nama barang, seperti contohnya handphone. Dan jumlah barang misalnya 3, dan mereknya adalah Samsung. Kita dapat memilih foto, namun sebagai cara kita akan memilih foto seperti foto lain seperti ini. Nah, ini harusnya sudah pasti sudah terpilih foto, tinggal kita tambahkan dan maka akan muncul. Kita dapat mengedit barang seperti berganti menjadi 5, ganti handphonenya nama barang menjadi laptop, dan mengganti file gambarnya menjadi ini dan simpan, maka akan langsung berubah. Kita juga bisa dapat menghapus barang. Oke, sekianlah dari kelompok kami. Terima kasih. Sebenarnya ada satu orang lagi, yakni Brahma Rafa. Namun Rafa tidak masuk pada hari ini. Terima kasih.